Implementasi MBS atau manajemen berbasis sekolah memberi kesempatan pada pengelola sekolah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mereka membuat perencanaan secara partisipatif dan mengambil inisiatif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kami dalam menyusun RKM, Rencana Kerja Madrasah, itu selalu melibatkan dari unsur guru, kemudian kepala madrasah, komite kelas, dan pengurus komite itu sendiri. Jadi setiap kami sudah terima DIPA dari Kemenak, kemudian kita susun bersama dalam perjalanannya. Di semester yang kedua kami juga akan lihat kembali, berkumpul bersama untuk melihat bagaimana perjalanan dari rencana penganggaran yang sudah kita bahas pada waktu itu. Begitu masalah keuangan kita buka, sumber pendapatan dan sumber pengeluarannya, kemudian kita pasang di papan mading, kemudian kita bahas bersama, akhirnya mereka komite mau terlibat langsung di dalam pengelolaan madrasah. Kepala madrasah untuk pembangunan pengembangan aktif antara lain adalah menganggarkan di dalam RKA, Rencana Kerja Anggaran. Untuk satu mapel pelajaran, satu kelompok itu di kelas itu ada 7 kelompok. Berarti kita membutuhkan 7 lembar kertas manila, itu tiap kelas. Lalu kertas HVS berwarna, satu kelompok itu membutuhkan rata-rata untuk satu mapel ada 7 lembar. Dan ini kita hitung berapa kelas yang membutuhkan, berapa kelas kira-kira yang memakai program pembelajaran aktif seperti itu. Jadi kita anggarkan di dalam RK itu. Ya habisnya ya mungkin ya ratusan. Tapi tidak masalah kalau itu memang untuk kemajuan ya gitu. Tadi kita sudah bahas mengenai kebersihan. Sekarang poin kedua kita akan bahas mengenai budaya baca di lingkungan kita. Sekolah kita sudah punya banyak pojok baca, di tiap kelas ada pojok baca dengan berbagai macam variasi bukunya. Oleh sebab itu, monggo barangkali ada ide-ide brilian dari Bapak Ibu bagaimana untuk meningkatkan budaya baca, kalau bisa menjadi budaya tulis-menulis. Saya mengusulkan untuk bikin kelompok belajar atau kelompok siswa yang gemar membaca, itu membuat sebuah komik baca khusus untuk lingkungan. Komiknya itu berupa kejadian masalah pribadi atau kelompok, kan bisa macam-macam, mungkin bisa dibukukan begitu. Jadi setelah adanya pelatihan, kepala sekolah menindaklanjuti hasil pelatihan dengan cara membuat kelas rujukan. Kami juga di sekolah mengadakan yang namanya lesson study. Nah, jadi setiap kelas kami bergantian dengan cara lesson study itu. Jadi kita nanti juga bisa menyampaikan hal-hal yang sudah kita lakukan dalam pelatihan kepada guru-guru lain, dan guru-guru yang lain juga dapat melihat perubahan ataupun perbandingan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Upaya-upaya yang kami lakukan setelah guru ini mendapatkan pelatihan, jadi yang pertama adalah diseminasi ataupun pendampingan. Biasanya kuota untuk pelatihan kan tidak semuanya, maka bagi mereka yang sudah mengikuti pelatihan punya kewajiban mutlak yang pertama adalah untuk diseminasi, itu menyebarluaskan materi itu kepada Bapak Ibu guru yang tidak mengikuti pelatihan. Dia mempresentasikan hasil dari seminar ataupun pelatihan, kemudian Bapak Ibu guru menanggapi, berdiskusi untuk bagaimana menerapkan materi pelatihan itu di dalam kelasnya masing-masing. Biasanya kita selipkan di rapat bulanan itu. Jika itu tidak memungkinkan di KKG madrasah. Saya meninjau ke kelas, baik supervisi secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan guru dalam pembelajaran di kelas. Sekali-sekali pun saya memvideokan kegiatan mereka, dan yang saya anggap baik itu saya sering bagikan di Facebook. Jadi teman-teman bisa melihat kegiatan belajar mengajar guru di sekolah kami. Setiap kali ada KKG selalu diberikan surat izin, bahkan diharuskan untuk hadir. Kepala sekolah kami juga memberikan transport, karena dengan KKG
kita dapat menambah ilmu. Setelah kita mendapatkan pelatihan, harus kita menularkan kepada teman-teman lain. Kepala sekolah untuk pembelajaran aktif sangat mensupport sekali, karena apapun yang saya minta untuk pembuatan media seperti karton, ATK, lem, spidol, dan lain sebagainya, apa yang saya butuhkan disiapkan. Dampak dari implementasi MBS yang konsisten, sekolah dan madrasah ini berhasil menerapkan pembelajaran aktif dan mereka memiliki beragam program budaya baca untuk meningkatkan minat membaca siswa.